Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana 'alaina bi ni'mati sikkah wal afiyah wa ja'ala ibtikhada asasan najah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'da. Bapak Ibu dan sekalian jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ahad pertama untuk tahun baru 1440 Ahad terakhir untuk Juli Miladiah. Saya kadang-kala sambil guyon ke teman-teman itu, tanggal kita 1 Muharram ini tidak terjadi perbedaan ya. Kalau tidak di ru'yah itu biasanya nggak beda, tapi ini di ru'yah terus beda. Nah, untuk itu sebenarnya kita berharap ada penanggalan tunggal yang bisa disepakati oleh seluruh umat Islam di dunia ini, kapan memulai hari di dalam perhitungan Qamariyah, perhitungan bulan. Karena kalau Miladiyah bisa tunggal, kenapa Qamariyah tidak tunggal? Sehingga pengamalan agama kita itu lebih banyak dipengaruhi oleh peredaran alam. Jadi kalau jenengan sholat mulai dari subuh tadi sampai nanti Isya, itu semua datanya adalah semesta ya. Misal subuh tadi itu min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar. Terbit fajar itu perhitungannya juga menggunakan nomena yang ada di dalam semesta. Ada fajar sodik, ada fajar kidib. Nah, kita berada di fajar sodik, kemudian melakukan ibadah sholat subuh, sholat fajar, yang menurut hisab kita itu waktu umum yang dipakai di Indonesia ini kemajuan 8 menit, sehingga kita melakukan koreksi mundur 8 menit dari umumnya jadwal yang dibikin. Tapi semua sepakat artinya subuh itu ya fajar tadi itu. Nanti zuhur ada bayangan benda yang sudah kelihatan. Jadi di arah timur dari peredaran matahari. Kemudian kita sepakat dengan waktu jam dihisab. Si dihisab jamnya
11.35 misalkan. Itu bisa. Terus asar juga begitu, maghrib juga begitu, sampai isya. Tidak ada perbedaan yang melebihi 1 jam di dalam pelaksanaan menggunakan peredaran matahari dengan bumi, yaitu bumi yang mengalami rotasi perputaran pada porosnya, kemudian menimbulkan waktu 24 jam. Nah, sementara urusan haji, urusan puasa, itu ayatnya menggunakan faman syahida minkumus syahr wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Perhitungannya, data alamnya adalah bumi dan bulan. Jadi menghitung bulan syahrun itu perhitungannya bukan matahari yang dengan bumi, tetapi menggunakan bulan dengan bumi. Nah, ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Kalau matahari lebih cepat belahan timur untuk bisa merasakan hari, tapi kalau bulan lebih cepat belahan bumi sebelah barat untuk merasakan awal hari. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti para ilmuwan kita itu bisa sepakat, sehingga ketika bulan itu sudah wujud, ya, sudah wujud, itu kemudian bisa untuk diterima sebagai awal hari menurut perhitungan kalender Komariah tadi itu. Nah, sekarang ini masih ada yang imkan ru'yah, dan imkan ru'yahnya bisa dinaikkan dari 2 menjadi 3, sehingga problem yang dihadapi untuk berbeda itu lebih besar peluangnya. Jauh selisihnya hanya sekitar 4 jam, 8 jam ya. 4 jam, 8 jam. Kalau bicara 1 derajat itu 4 jam, 2 derajat itu adalah 8 jam misalkan. Tak nganti genti dino. Jadi kalau menurut ukuran 24 jam itu tidak sampai ganti hari, mestinya bisa beriringan, tidak berbeda harinya. Ya, kita berdoa aja mudah-mudahan para ilmuwan itu kemudian bisa sepakat, akhirnya kita itu lebih tenang di dalam mengerjakan keberagaman kita. Agomo nggak gegeran satu dengan yang lain. Itu jadi agomo ini apa pandangan ini wong sing beragomo sing garei itu. Nah, barangkali itu penting ya. Jadi kalau bicara kenapa momen tahun baru Hijriah itu kemudian kita peringati dalam arti diiling-iling, dijadikan sebagai tonggak sejarah untuk memberikan semangat kepada kita bahwa memang hidup itu berdimensi waktu, tidak bisa hanya berdimensi tempat ya, tapi berdimensi waktu. Nah, waktu itu sangat terbatas. Yang kita punyanya saat ini, tadi itu wis tidak bisa untuk dipakai lagi. Apalagi nanti, si harapan belum tentu kita ada di dalamnya. Yang kita punya ya saat ini, kita lagi duduk di masjid ini. Ya, tadi saya di perjalanan ya sudah tidak bisa diulangi lagi. Ya. Waktu yang telah tidak bisa untuk kita kembali,
Waktu yang akan juga baru merupakan harapan-harapan yang belum tentu kita bisa masuk di dalamnya. Yang kita punya ya saat ini. Maka kemudian kita didorong agar bisa untuk mengoptimalkan di mana kita sedang berada itu. Maka kemudian Allah itu mengkaitkan antara orang yang bisa menengok sejarah masa lalu, kemudian membangun impian harapan masa yang akan datang dengan mengoptimalkan potensi kekuatan yang sedang ia punyai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi orang yang bisa diajak untuk mengupgrade kepribadian itu ya orang yang punya iman. Kalau imannya nggak ada, angel. Ya. Jadi iman itu potensi awal untuk melakukan perubahan yang ada pada diri kehidupan seorang. Ya, jadi jenengan itu kalau nggak percaya bahwa kampung akhirat itu ada, jenengan nggak percaya bahwa hidup ini dilihat oleh Tuhan, tidak ada jeda, tidak jarak, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita dalam pengawasan Allah. Kalau kita nggak punya kepercayaan seperti itu, maka perilaku kita ya tidak bisa untuk konsisten, tidak bisa istiqomah, tidak bisa untuk disiplin di dalam mengikuti aturan, ketentuan yang diberikan dalam kehidupan kita ini oleh Tuhan kita, atau ketentuan yang dibikin bersama, kesepahaman, kesepakatan, ya kan? Ayo ngajinya jam 6 kita mulai. Kalau kita itu tidak punya kepercayaan, nggak punya keyakinan, ya wes bablas angine, nggak ada keistiqomahan, nggak ada konsistensinya, itu angel. Tapi bagi yang memiliki keyakinan kuat, ya ono gak ono, gitu. Pokoknya wes iki komitmen bareng, gimana sepakat jam segini, oke. Nggak usah menunggu, dia akan datang lebih awal daripada aku yang ditunggu, lebih baik aku yang menunggu, kan begitu. Itu kembali kepada keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing sebagai kekuatan yang bisa merubah terhadap perwajahan, performance dari kepribadian kita. Maka orang yang beriman itulah yang diajak oleh Allah, ittaqullah. Ayo bertakwa kepada Allah. Ayo taat, patuh. Ayo nurut kepada Allah. Itu kalau nggak punya iman nggak iso. Ya, sopo sih Gusti Allah itu? Nah itu Tuhan ditanyakan sopo sih itu. Dadi opo kok kate? Nah, kenapa nggak punya keimanan? Ya. Jadi orang-orang yang beriman diajak oleh Allah untuk bertakwa supaya dia mau menoleh, menengok yang telah untuk menghadapi yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa manusia, diri manusia, kita ini itu diperintah oleh Allah, tolelah, tengoklah, lihatlah, pikirin apa yang telah maqaddamat, apa yang telah lalu itu, lihat untuk yang akan datang, untuk esokmu. Tapi wattaqullah, apapun yang membanggakanmu masa lalu atau apapun yang menyedihkan, menyusahkanmu, memprihatinkanmu pada masa lalu, dia adalah sebuah cerita yang sudah selesai. Tidak bisa untuk diulang lagi, tidak bisa untuk gampangan doda-atik lagi, nggak bisa. Sudah biarkan dia di situ. Tapi kau telah tahu sejauh mana peran keberadaanmu, sejauh mana amal perbuatanmu.
Adakah di situ kontribusimu, partisipasimu? Kalau nggak ada, ya sudah, jangan disesali, jangan di apa istilahnya? Oh, apa Pak Yati? Wis, sing wis ya wis, ligot dah untuk yang akan datang. Aku eling biyen sampean iki ngecor apa iki ngarep cocorane ya. Ini atas ini ya. Dulu. Nah, dulu misalkan jenengan tidak berkontribusi, nggak berpartisipasi yang optimal, aku biyen mau urun 500 misalkan. Ya wis ojo ditelangsani. Saiki mbangun niku lho. Nah, iku lho. Nah, iku saiki kontribusinya ada di situ. Jangan sampai besok setelah jadi gedungnya sampean nyesal lagi. Duh getun aku rek. Biyen mau urun 5 juta. Iya. Wal bandur nafsu maqaddamat yang dulu ditengok supaya bisa punya peran andil yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena ini kita mencipta tonggak, mencipta wahana untuk tumbuh kembangnya manusia yang punya kepribadian mutakin di masa yang akan datang. Nah, karena itu kita ketika melihat terhadap sirah nabawiyah terkait dengan sejarah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu kan dengan gamblang bahwa Kanjeng Nabi itu selama 13 tahun berada di Makkahul Mukarramah, di Mekah, melakukan dakwah, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, Sang Pencipta, pengatur dan pemenuh dari seluruh kebutuhan manusia, sampai diturunkan surat namanya Al-Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Demi kebiasaan daripada orang-orang suku Quraisy, tradisi orang-orang yang ada di Mekah, bangsa Quraisy, suku Quraisy, di mana mereka itu punya tradisi, punya kebiasaan melakukan perjalanan untuk memenuhi kebutuhannya melalui perdagangan yang disebut dengan apa itu rihlah, perjalanan niaga, baik itu di musim dingin maupun di musim panas. Di Mekah itu musimnya dingin dan panas. Kemarin orang jamaah haji sekarang mulai proses pulang. Lumajang belum ya? Sudah, Lumajang udah pulang. Jember belum, masih nunggu 1 hari lagi ya. Jadi musimnya musim panas, panasnya begitu ya. Yang pernah umroh, yang pernah haji ke sana musim panas ya. Kalau bulan Juli gini masih musim panas, tapi masuk bulan November, Desember biasanya masuk bulan musimnya musim dingin. Ademe ini gak kayak ademe kono ya. Nah, dinginnya sana kalau dingin melebihi dinginnya AC ya. Nah, kebiasaan orang Quraisy yang melakukan rihlah, perjalanan niaga itu diperintah untuk menyembah kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi yang disembah itu bukan Ka'bah, tetapi Tuhan yang memelihara Ka'bah, Tuhan yang merawat Ka'bah. Dididik, diarahkan, disupport, didorong. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki Ka'bah itulah alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang dia akan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan makan minum, kebutuhan fisik, dan dia pula yang menjamin kebutuhan rohani berupa ketenangan, keamanan, kenyamanan. Didorong, disupport untuk mengenal Allah. Tapi selama 13 tahun Kanjeng Nabi berdakwah itu, yang muncul adalah justru reaksi yang begitu kuat
dari masyarakat Quraisy, ya, untuk memusuhi, kemudian mengintimidasi, memboikot, ya, bahkan menyiksa terhadap pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ini awak dhewe iku dadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sing bener. Iku mulai zaman biyen, Pak. Wis gak disenengi, ya. Kemudian dimusuhi, kemudian diintimidasi, diancam, bahkan ada yang disiksa. Itu mulai biyen. Ketika Rasul berdakwah di Mekah, itu tantangannya seperti itu, ya. Maka orang-orang yang ingin menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, ya jangan gentar, ya, jangan gentar, jangan surut hanya karena rintangan-rintangan seperti itu. Ya, disinilah kepribadian semakin tangguh di saat ujian-ujian yang menerpa itu kuat. Wit-witan itu semakin kokoh, mergane sering diuntang-antingno karo angin. Nek gak angin belas iku loro ambruk. Tapi nek angin sering gini, akar-akarnya juga akan mempertahankan, ya. Batangnya itu juga akan ada kelenturan, gitu ya. Nggak mudah patah. Nah, 13 tahun itu sampai di puncak, di mana ada operasi, operasi ini ya. Ada keputusan Dewan Masyarakat Quraisy, ya, yang ingin untuk membunuh Muhammad, karena Muhammad dianggap sebagai sumber daripada kekisruhan, sumber daripada ketidakakuran yang ada di Mekah. Coba, hebatnya setan itu memutarbalikkan kenyataan. Jadi orang-orang yang belum bisa menerima Islam dengan benar itu akan membalik pandangannya itu menjadi Islam itu sumber daripada keonaran. Maka ada istilah Islamfobia. Nah, kita tugasnya itu membalik supaya orang tidak fobi dengan Islam. Kita tunjukkan, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu dituduh penyihir, dituduh tukang apa? Nek colokin tukang santet gitu ya. Penyihir, kemudian orang gila, wis pokok julukan-julukan yang menafikan derajat martabat manusia yang mulia. Dintekno, dibully Kanjeng Nabi itu oleh mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, sampai sepakat bahwa malam ini harus dilakukan operasi pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad harus dibunuh. Sepakat, siapa yang bisa membunuhnya, dia akan diberi hadiah. Coba. Nih, saiki awak dhewe dakwah ancamane ngono, durung, ya. Ngono kadang kalau abot rek dakwah saiki isih abot zamane Kanjeng Nabi, ya. Saiki lho dikongkon nyisihno sebagian rezeki kanggo mbangun paut ngene iki nggih. Paut. Aku ndelok niki seneng. Karena posisine jenengan niki strategis. Tikungan sebelahnya sana pasar. Tadi arek-arek telu ngejak mudun ning pasar dhisik. Ustaz, turun dulu ya. Iya, gak apa-apa. Soalnya nang kene isih sepi ya, balik sik rono. Nah, jadi nang pasar Pak, emang arek telu itu. Jadi sing kono mambu, ambune soto Pak. Oh, nek ambune soto seger, nek ambune soto. Alhamdulillah. Berarti saya normal. Sing situ ngomong kula ora dipilih kok Pak, mboten mambu napa-napa. Untung gak mampu keteke dhewe. Oke. Jadi tantangannya Kanjeng Nabi itu luar biasa, sampai mau dan memang direncanakan itu sudah untuk pembunuhan. Mula nek ana pimpinane
Muhammadiyah, pengikuti Kanjeng Nabi terus diancam-ancam, wis mulai biyen, ora usah kaget, ya. Dan tidak perlu surut ke belakang, ya. Tetapi pakailah strategi kalau memang sudah mentok terjadi boikot ekonomi, di mana istri Nabi Khadijah meninggal, paman Nabi meninggal, support kekuatan sudah. Jenengan nek maca kisah Khadijah niku ibu-ibu niku iso-iso berlinang air mata ya. Nek maca kisah Khadijah, mula Kanjeng Nabi gak iso lali karo kebaikan Khadijah itu. Khadijah itu bangsawan, ya toh. Wonge sugih, wajahnya cantik menawan, rabi karo Kanjeng Nabi. Dadi melarat-melarati wong. Ha coba, teko sugih-sugih wong dadi melarat-melarati wong. Teko bangsawan sampai dibangsat-bangsatkan oleh masyarakatnya. Dianggap gendeng itu. Ya. Sapa wong lanang sing dibekteni karo wedok kaya ngono terus iso nglalekno, ora iso. Wong saiki kadang-kala lagi duwe gelang situ dirapi entek ngene wis aku mbiyen lho Pak rame sampean gelangku loro. Saiki kok mbridil kabeh kae. Akhirnya bapaknya malah kayak iso turu gara-gara mikir gelangnya sampai Khadijah. Tadi membaca kisah Khadijah istri Rasulullah itu, saya aja yang orang laki gini itu bisa untuk berlinang air mata. Betapa tulusnya di dalam membawa hati semata untuk Allah itu, ya. Subhanallah. Meninggal lebih dulu paman Nabi yang selalu mengatakan siapa yang mau untuk menyakiti Muhammad nih langkai dulu, aku pamannya Abu Thalib. Meninggal sejarah mencatat tidak dalam bersyahadat, ya. Tidak dalam mengucap persaksiannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Nah itu beban berat. Ekonomi umatnya diganggu, tidak boleh untuk interaksi, diboikot, sampai ujungnya adalah harus dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dengan apa yang hendak dilakukan oleh mereka kepada Kanjeng Nabi. Maka kemudian Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk pindah tempat menuju ke Madinah. Jadi pindah tempat dari Mekah menuju ke Madinah. Kenapa ke Madinah? Karena sebelum perintah itu diberikan oleh Allah, sudah ada orang-orang Madinah, ya, yang datang kepada Rasulullah ketika masih di Mekah untuk berbaiat kepada beliau, untuk berbaiat kepada beliau. Artinya apa? Dia menjadi pengagum dan pengikut setia Rasulullah. Pengalaman hijrah ke Taif, karena belum ada orang yang memiliki kepercayaan bahwa Muhammad itu adalah Nabi. Justru di Taif itulah Nabi mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Tidak hanya diusir, tetapi dilempari dengan batu, ya, sampai sejarah mencatat Nabi bercucuran darah. Datang malaikat hendak membalaskan apa yang terjadi. Nabi mengatakan, jangan, biarkan aku menerima ini semua. Aku berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, umatku memang belum tahu bahwa yang kubawa ini ada kenikmatan, yang kubawa ini kebaikan dan kemuliaan. Mereka isek kesengsem nanggone urusan-urusan dunia. Aku berdoa mudah-mudahan anak-anak mereka akan menjadi pengikutku. Subhanallah. Akhirnya Taif terkenal sebagai pusat hafidho, penjaga Quran. Jadi daerah Taif sampai dengan hari ini, ya, menjadi daerah penghasil
penghafal Quran yang terbanyak. Yang asalnya nenek moyangnya itu nyampatin, ngelemparin batu kepada Kanjeng Nabi. Mula awak dhewe ku nek ketemu sing ngono kuwi ya aja didepi sing iku. Masih ada harapan di hari esok. Itulah adab, itulah keunggulan yang kita punya. Kita tidak hanya terjebak pada apa yang sedang, tetapi kita berpikir yang akan. Ya. Pengalaman hijrah ke Taif membuat penderitaan semakin berkepanjangan. Maka ketika sudah ada beberapa orang dari Madinah yang baiat kepada Rasul bahwa engkau adalah utusan Allah, karena sesuai dengan ajaran agama yang ia kaji bahwa kelak akan datang seorang Rasul yang namanya adalah Ahmad. Dia akan melepaskan belenggu-belenggu yang ada di beban mereka. Maka kemudian dia dengar cerita mengenai Muhammad, maka dia buktikan ke Mekah. Ternyata benar, Muhammad adalah orang yang punya sifat seperti disebutkan dalam kitab suci mereka. Maka mereka berbaiat, lalu pulang memberitahukan teman-temannya, memberitahukan kawan keluarganya. Betul, memang Nabi yang baru sudah lahir, Nabi yang baru sudah muncul di Mekah. Maka dia bentuk komunitas. Maka disinilah kemudian Allah perintahkan Kanjeng Nabi untuk hijrah ke Madinah, karena di sana sudah akan siap orang yang menyambut kedatangan beliau. Ya. Maka kemudian itulah yang kita sebut nanti dengan kelompok Ansor, ya, kaum penolong kepada Rasulullah SAW. Sedangkan yang mau berhijrah itu nanti kita menyebutnya kaum Muhajirin. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa peristiwa Rasulullah berhijrah di tengah malam, situasi yang sangat genting. Kemudian di situ ada Sayyidina Ali, ya, ada Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur Kanjeng Nabi. Kemudian di situ ada Asma bin Abu Bakar, seorang wanita yang rela untuk memberikan apa istilahnya itu, pengaburan, ya, pengaburan arah daripada perjalanan Kanjeng Nabi dengan Abu Bakar. Jadi dia masih menggok di Bukit Sur. Wah, luar biasa gaduhnya kota Mekah. Wong samono piye, artinya kalau wong situ kok gak iso, ya kan? Ndak bisa, ribut, ya kan? Tetapi Asma pakaiannya disobek jadi dua ketika harus memberikan perbekalan kepada Kanjeng Nabi, ya. Wanita yang sangat berperan, ya. Makanya nanti kemudian Nabi menikahi Asma, ya, putri daripada Abu Bakar. Kemudian yang menarik sebenarnya adalah di saat situasi yang sangat genting, ya, di mana hampir saja posisi daripada keberadaan Nabi dengan Abu Bakar itu diketahui oleh orang-orang Quraisy. Peristiwa yang sangat dramatis buat kita adalah di mana ketika berada di gua yang sangat, ya, ya, memprihatinkan itu, kemudian Abu Bakar disengat oleh binatang yang berbisa. Demi untuk menyelamatkan Kanjeng Nabi ini, sampai menahan gemetaran, jangan sampai Muhammad ini terganggu. Tak terasa
air matanya terjatuh. Begitu kena di kening Nabi, Nabi melihat temannya yang bersedih, maka diabadikanlah Allah turunkan firman, Muhammad, katakan kepada sahabatmu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gelisah, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Coba kondisi yang sangat memprihatinkan ini hanya dengan kalimat la takhaf wa la tahzan menjadi spirit yang luar biasa untuk bangkit menyelesaikan tugas perjalanan panjang berikutnya. Itu masih dalam kondisi penyelamatan supaya orang yang mengejar ke arah mana tidak diketahui. Maka sampai ditulislah sekarang jadi buku, ya, buku yang berjilid-jilid mengenai la tahzan, jangan menjadi orang yang gelisah. Kegelisahan itu terjadi karena jiwa ini sunyi dari Tuhannya. Jadi wong itu jadi uripe iku maisataudonkan, menjadi sempit, ya toh. Kemudian ketenangannya itu tidak bisa untuk dirasakan. Itu umumnya karena hatinya sunyi dari kuasa Allah. Dikiri kurang, wiride gak tenanan, ya. Jadi ya ngomong subhanallah wa bihamdi subhanallah ilahim, ya ngomong, tapi gak sampai tembus ing dalem atine. Astagfirullah, ya ngomong, astagfirullahaladzim, ya ngomong, Allahu akbar, ya ngomong, ya muni, tetapi unine iku ora tembus sampai ning atine. Padahal ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wong iku wis eling temenan Gusti Allah, atine gandeng karo kuasane Gusti Allah, di situ dia mendapatkan ketenangan, kedamaian. Orang yang hatinya tenang dan damai tidak reaktif di dalam merespon realita, tidak reaktif, tetapi dia bisa untuk merespon dengan rasional, tidak emosional. Jadi orang itu kalau hatinya wis wening, hatinya sudah tenang, hatinya damai, pergolakan serumit apapun yang ada di sekelilingnya akan bisa untuk disikapi dengan tepat. Karena di sini nggak ada kata gerusa gerusu, tidak ada sensitif emosionalnya, nggak ada. Ya kaya Mbak Ahmad Dahlan, ya dihina, dinista, dianggap kiai kafir, mbek arek-arek cilik-cilik malah melok nyanyi kaya arek cilik sisan, kiai kafir, kiai. Tidak ada respon emosionalnya. Kok Kanjeng Nabi dilempari kotoran, beliau hanya melihat saja, tidak ada reaksi yang kemudian membawa emosi. Tidak. Kenapa? Karena ketika hati ini sudah terpaut dengan keagungan Allah, melihat semua yang terjadi ini adalah kudrat iradat Allah. Wong kuwi gak iso nglempar kotoran nang awake dhewe, nek gak dikai daya kekuatan teko nggone Gusti Allah. Dan awakmu muring-muring, marah-marah kepada orang yang memperlakukanmu seperti itu, berarti kamu sedang marah kepada kehendak Tuhanmu. Apa yang kau cari? Ketika hatimu sudah menjadi miliknya, milik Allah, maka semua yang terjadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terlepas dari keinginan Allah. Gak sensitif. La takhaf wa la tahzan. Maka Abu Bakar kemudian menjadi sosok yang memahami
Tidak oleh sedih. Padahal kesedihannya Abu Bakar itu, kalau aku dalam keadaan sakit seperti ini, apa mungkin aku mendampingi kekasihku Muhammad sampai ke tempat tujuan? Siapa yang mau menggandeng, memberikan perlindungan, pengayoman? Gitu. Tidak ada. Siapa? Muhammad mau berjalan dengan siapa? Koyok-koyok wong kuwi nek rumangsa dadi wong penting, hati-hati. Sekelas Abu Bakar yang selalu tasdik membenarkan apa yang ada pada Rasul, itu pun masih galau. Galau. Sopo sing iso jamin Kanjeng Nabi kok sampai nang Madinah. Lalu turunlah ayat Muhammad sampai nang kancamu iku kakean pikiran iku kok iku tambah ngawur gawe nanti itu kakean pikiran. Terus ngomong la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan dipikir sakitmu dan jangan dibayangkan perjalananmu. Wis tenangkan. Pokoknya kowe gelem mlaku sampai nang tujuan. Angger gelem mlaku sampai ke tujuan. Kenapa? Allah yang membersamai kalian berdua. Bilangin begitu ya. Nah, dhewe kadang-kadang ngono, Pak. Rumangsane nek awak dhewe sing belan-belan ku sapa sing ati belani iki? Nek gak ono awak terus alah ojo kegeden rumangsa. Jangan terlalu tinggi hati. Gitu. Karena semua itu akan berjalan dengan iradahnya. Nah, akan berjalan dengan iradahnya. Akal manusia itu sangat terbatas. Yang bisa direnung, dipikir karena ada respon materinya. Kalau nggak punya respon materi, akal sudah bumpet, tidak bisa untuk mikir. Makanya yang tidak bisa dipikir namanya imani, dipercayai. Kan nggak bisa dipikir sudah. Ya. La taqaf wa la tahzan, subhanallah. Kemudian Nabi berangkat dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraik. Dia adalah seorang navigator penunjuk arah, tapi agamanya non-Islam. Yang itu kemudian sejarah mencatat kebolehan orang memperkerjakan atau mendapat bantuan dari orang non-Islam untuk dakwah Islam itu. Jadi kasus hijrah ini memberikan pemahaman, walaupun orang itu non-Islam, tetapi dia punya manfaat, memberikan manfaat kepada Islam. Islam tidak menolak. Islam menghargai dan menghormati. Dene masalah perbuatan yang non-Islam itu punya nilai di hadapan Allah atau tidak, itu urusan yang bersangkutan. Maka kita tidak boleh untuk menjelek-jelekkan sembahan orang lain, ya kan? Mencela terhadap sembahan orang lain, mencela cara ibadah orang lain, itu tidak boleh. Kenapa? Karena setiap orang punya pengertian dan pemahaman bagaimana dia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tapi dakwah yang mendalam, menyeluruh, mencerdaskan tetap dilakukan. Tapi kenapa dalam perjalanan seperti itu tidak diceritakan mengenai Nabi mempengaruhi kepercayaan daripada si Ubaidillah? Kenapa tidak diceritakan? Dan kenapa akhir cerita itu pun tidak dibunyikan bahwa Abdullah bin Uraik tadi itu akan memeluk Islam? Tidak diceritakan. Ini sebagai satu kenyataan bahwa Islam bisa berdampingan dengan siapapun. Umat Islam bisa berdampingan dengan siapapun. Apakah kepercayaannya itu paganistik, musyrik, atau kepercayaannya itu trinitas dan macam-macam, bertuhan atau tidak bertuhan sekalipun, ya, orang Islam tetap bisa hidup berdampingan. Cuman
dakwah yang mendalam, menyeluruh, menyentuh, memberdayakan, mencerahkan, mencerdaskan, memajukan kehidupan manusia, tetap harus dilakukan dengan hikmah, mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi Kanjeng Nabi perjalanan menuju Madinah dipandu oleh Ubaidillah atau Abdullah yang kemudian agamanya diketahui tidak Islam. Maka jenengan ono wong non Islam pengen bantu jenengan gak usah diaru-aru. Ya. Anu Pak, tak bantu sampean yo. Iya, naik. Tidak usah kemudian. Tetapi di dalam Islam kita diajari jangan jadi peminta loh ya. Nah, itu masalahnya. Jangan menjadi peminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Penerima sumbangan itu tak lebih baik daripada yang memberi sumbangan. Ya, itu makanya orang-orang kita ini kalau diberi bantuan apapun mesti dia tidak tinggal diam, tidak terus aku oleh opo, enggak, tapi ketika ada sumbangan ini aku kontribusi apa. Sumbangannya 1 juta, harga gedung yang dibangun melebihi 100 juta. Itu karakter selalu memberi gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, sampailah Kanjeng Nabi itu di Madinah. Apa yang dilakukan? Yang pertama, menurut sejarah beliau datang di Madinah itu adalah hari Jumat pagi. Maka kemudian hari Jumat pagi itu diadakan kerja bakti masyarakat yang ada di sana. Ya. Untuk apa? Untuk membuat tempat sujud yang namanya Masjid Quba itu. Ya. Yang jauhnya paling sekitar 5 kilo mungkin dari kota Madinah, dari Masjid Nabawinya itu. Ya. Masjid didirikan untuk apa? Untuk mengumpulkan umat. Ya. Karena kumpulnya umat itu ada kekuatan. Panjenengan itu kalau tidak bisa kumpul, angel untuk membangun sebuah kekuatan itu. Ya. Gak apa-apa Pak, masuk orang kayak, tapi sering terus saya dirutinkan bertemu, maka yang kecil itu akan menjadi potensi datangnya rahmah Allah. Justru yang kecil ini pada akhirnya bisa memiliki amal usaha yang besar. Kenapa? Karena dia punya soliditas, punya kekuatan kebersamaan. Ya. Jadi wonge sithik tapi rukun, guyub, kompak, punya kesabaran. Allah kirimkan malaikat-malaikat Allah ya, untuk menolong orang-orang yang demikian itu. Maka dalam waktu yang singkat berdirilah Masjid Quba untuk pembinaan umat, rukuk sujud mereka. Muhammadur Rasulullah waladina ma'asyidal kufaru khama'u bainahum. Muhammad dengan para pengikutnya yang ada di Madinah itu, kau lihat mereka tegas tetapi penuh kasih satu dengan yang lain terhadap sesamanya. Rukuk dan sujud ada pengaruhnya. Salat berjamaah memperkuat rasa solidaritasnya, rasa ukhuwahnya. Jangan sholat berjamaah justru ngesru terhadap persatuannya. Sholat jamaah gara-gara ngangkatnya kurang dukur gegeran. Kurang dukur gini ya, gegeran. Gara-gara di mana ruhama ubainahum. Maka saya senang masjid ini, namanya masjid apa? Ar-Rahmah kan? Senang Pak. Ar-Rahmah itu wasiat kula syai'in rahmat. Jadi rahmah itu ya menaungi semua. Ya. Orang-orang yang masuk ke dalamnya itu aminah, tenang, nyaman. Itu mulih hati ini tambah rukun, damai. Yang kedua yang dilakukan Nabi adalah ta'uhu, mempersatukan
orang-orang yang sudah memeluk Islam di Madinah yang kemudian disebut dengan Ansor, dan orang-orang yang datang dari Mekah kemudian yang disebut dengan Muhajirin. Kenapa? Karena ketika Nabi sudah sampai di Madinah dengan selamat, barulah ada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk yuhajiru, berhijrah ke Madinah. Nah ini, jadi komandannya dhisik bertempat sudah selamat, kemudian di situ sudah bisa mengendalikan situasi. Kenapa? Jangan sampai terulang kasus yang ada di Taif. Wis kadung akeh sing melok, ya toh. Andilala ning kono durung ana penerimaan, pakai asumsi saja. Sementara penguasanya sudah dibisik-bisikin oleh setannya Quraisy, kan begitu. Nah, maka penting ini. Baru kemudian perintah orang yang beriman hijrah. Hanya saja ketika sudah terjadi begitu, ada jaminan keamanan, kenyamanan di Madinah, orang hijrah motivasinya beragam. Di zaman Nabi motivasi orang hijrah sudah beragam. Makanya sampai Umar itu menceritakan innamal amalu bin niat, di hadis yang cukup panjang itu, sesungguhnya perbuatan orang bergantung pada niatnya. Faman kana hijratuhu lillah wa rasul fakana hijratuhu lillahi wa rasul. Jika hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan dapati Allah dan Rasul. Maka hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau hijrahnya untuk dunia, dia akan mendapatkan dunia saja. Yang payah itu faman kana hijratuhu limra'atin, yang kedua, kalau hijrahnya untuk mencari istri, ya, maka dia akan dapat menikahi saja. Guyu sing nom-nom iki. Melok-melok mau pas tujuannya golek bojo tok. Enggak. Itu kemudian menjadi cikal bakal kualitas manusia, dimulai dari ketulusan di dalam mempersembahkan pengorbanan. Maka keadaban yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW tidak hanya tauhid, tetapi bagaimana tauhid itu kemudian menciptakan kesadaran bahwa laki, perempuan, suku, bangsa yang beragam itu konteksnya lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Harus mampu membangun pengertian, pemahaman bahwa perbedaan-perbedaan, apakah karena jenis kelamin yang given murni pemberian tidak bisa ditolak, sampean dadi lanang apa dadi wedok gak iso, ya ta, sing wedok pengen lanang gak iso, wis iku pemberian murni iku, ya ta. Atau karena faktor-faktor sosial, peran-peran sosial yang beragam itu lita'arufu, supaya dipahami, dimengerti, kemudian dihargai dan dihormati. Supaya apa? Perbedaan melahirkan martabat, saling menghormati. Indah. Nabi persatukan, Nabi persaudarakan orang Madinah dengan orang Mekah yang kultur budayanya jauh berbeda. Yang satu santun, yang satu beringasan. Ya, gampangannya karo wong Solo karo Madura sing kasar itu Madura ya. Itu Lumajang ya. Nah, itu dipersaudarakan. Ya, sing sitok tampang garang, sing sitok tampang garong, sing sitok wis model apapun dipersatukan dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada yang menjadikan unggul dalam kehidupan ini karena bangsa, apakah Arab atau non Arab, pribumi atau non pribumi, ya, yang akan membawa keunggulan itu adalah akramakum indallahi atqakum, kualitas kepribadian kita, amanu wa amilus sholihat wa tujahidu fi sabilillah. Itu yang harus kita tumbuh suburkan di dalam jiwa kita ini.